Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khonifidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majlis yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Muhasabah. Pembahasan kita dari kitab ini telah sampai pada pembahasan Thamaratul Muhasabah. Nah, yaitu buah kebaikan atau manfaat ya, dari melakukan muhasabah. Jadi apa saja manfaat kebaikan yang akan kita dapatkan apabila kita senantiasa melakukan muhasabah. Penulis mengatakan, inna muhasabatan nafsi ala a'maliha wa aqwaliha wa khataratiha tariqun likulli falahin wa najahin. Sesungguhnya melakukan muhasabah terhadap diri atas perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataannya, bahkan pikiran-pikirannya. Tariqun likulli falahin wa najah adalah jalan kepada setiap keberuntungan dan keberhasilan. Melakukan muhasabah terhadap diri, baik berkaitan dengan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, termasuk juga pikiran-pikiran yang kita pikirkan. Nah, adalah jalan kepada setiap keberuntungan dan kesuksesan atau keberhasilan. Seorang dia akan mendapatkan keberuntungan, dia akan mendapatkan kesuksesan kalau dia melakukan muhasabah. Wa sababun li sa'adatil muslim fi dunyahu wa ukhrahu. Dan muhasabah ini juga merupakan sebab untuk meraih kebahagiaan. Kebahagiaan seorang muslim di dunianya dan di akhiratnya. Nah, jadi sangat besar sekali manfaat ya dari melakukan muhasabah ini. Seorang akan meraih kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhiratnya jika dia sering melakukan muhasabah.
Qala Al-Hasan, oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan innal abada la yazalu bi khairin maka lahu wa'idun min nafsihi wa kanatil muhasabatu min hammihi. Sesungguhnya seorang hamba itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan, atau sesungguhnya seorang hamba itu akan senantiasa dalam keadaan baik selama dia memiliki pemberi nasihat dari dirinya. Di dalam dirinya itu ada pemberi nasihat, ya. Jadi hatinya, jiwanya itu suka menasehati. Ada wa'idh dalam dirinya. Ada bisikan-bisikan yang ya baik lah gitu ya. Wa kanatil muhasabatu min hammihi, dan muhasabah itu menjadi bagian dari semangatnya. Jadi bagian dari semangatnya. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri, seorang hamba akan senantiasa dalam keadaan baik jika dia memiliki dua perkara ini. Yang pertama, di dalam dirinya ada pemberi nasihat, ada wa'idh yang selalu mengingatkannya, yang selalu memotivasinya, ya. Dan yang kedua, dia memiliki semangat untuk melakukan muhasabah. Wa ilaika hadhihi thamarat al-mutahaqqiqah lil muslimi min muhasabatihi li nafsihi. Dan ambillah olehmu, perhatikanlah olehmu manfaat-manfaat di bawah ini yang akan terwujud bagi seorang muslim jika dia melakukan muhasabah terhadap dirinya. Nah, maka penulis kemudian menyebutkan poin-poinnya, beberapa perkara yang termasuk kepada manfaat dari melakukan muhasabah. Baik, yang pertama, penulis mengatakan takhfiful hisab yaumal qiyamah. Nah, ini termasuk di antara manfaat atau buah kebaikan yang paling utama dari melakukan muhasabah. Takhfiful hisab itu diringankannya hisab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Diringankannya hisab pada hari kiamat, ya. Ya, diringankan yang dimaksud adalah dihisab dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Ya, surat Al-Insyiqaq. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari atau dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, hisaban yasir. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur, dan dia akan kembali pada keluarganya nanti dalam keadaan berbahagia. Ya, karena terkait dengan hisab ini nanti manusia akan terbagi menjadi dua atau tiga kelompok, ya. Kelompok yang pertama, ini yang paling spesial, adalah orang-orang yang nanti tidak akan dihisab. Tidak akan dihisab, mereka masuk surga secara langsung. Ya, mereka mendapatkan dukhulul jannah bi ghairi hisab wala azab. Masuk surga tanpa hisab, begitu juga ya otomatis tanpa apa? Tanpa azab. Mereka yang disebutkan dalam hadis itu ada berapa? Di antaranya 70.000 orang yadkhuluna al-jannata, atau min ummati sab'un, 70 sab'una alf, 70.000 orang.
Ada 70.000 orang dari umatku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya, hadisnya masyhur lagi kisahnya ya. Kemudian setelah itu Rasul SAW pergi ke rumahnya, lalu kemudian para sahabat saling bertanya di antara mereka, siapa ya atau apa sifat-sifat yang dimiliki oleh 70.000 orang ini. Sebagian sahabat mengatakan, oh mungkin yang lahir dalam keadaan Islam, mungkin orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik gitu ya, sama sekali gitu, dan seterusnya. Sampai kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, lalu kemudian menyampaikan kepada mereka sifat-sifat yang dimiliki oleh 70.000 orang ini, itu humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta diobati dengan kai, besi panas, tidak melakukan tatayur. Apa tatayur? Menganggap kesialan dengan kejadian-kejadian tertentu atau dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Dan hanya kepada Rabb mereka ya tawakkalun, mereka tawakal. Nah, jadi ciri utama 70.000 orang ini adalah yang benar-benar tawakal kepada Allah. Karena yang sebelumnya disebutkan itu bagian dari kesempurnaan tawakal. Jadi tidak meminta diruqyah, tidak minta diobati dengan besi panas, tidak tatoyur. Itu juga bagian dari apa? Dari ketawakalan kepada Allah. Jadi orang yang kalau kita ingin termasuk yang 70.000 ini, kita harus benar-benar punya ketawakalan yang besar. Karena itu intinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, itu intinya. Dan kepada Rabb mereka, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ya, 70.000 orang. Kalau melihat hadis ini saja memang sedikit, 70.000 orang itu sedikit kalau dibandingkan dari manusia dari sejak di zaman Rasul ya sampai hari kiamat itu berapa kan? Miliaran, ratusan miliar mungkin. 70.000 sedikit. Nah, tapi di dalam riwayat yang lain kan disebutkan bersama dengan setiap 1.000 orang ini 70.000 lagi. Berarti berapa? Berarti 70 kali 70.000. Ya. Sabaraha. Hitungnya. Ya. Di sebagian riwayat. Sabaraha? 7 miliar. Hah? 4,9? 4,9 miliar. Ya, masih sedikit. Plus lagi kan, ada tambahan. Allah menggenggam 3 genggaman, sejumlah 3 genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam berapa jumlahnya? Wallahu alam berapa jumlah. Ala kulli hal ya mudah-mudahan kita termasuk ya 70.000 orang. Amin. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan ini golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua adalah orang-orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang harus menjalani hisab. Ya. Nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, dan sungguh kalian akan datang kepada kami furoda sendiri-sendiri sebagaimana kami telah menciptakan kalian pada kali yang pertama. Jadi hisab itu gimana sih? Hisab itu adalah ketika Allah berbicara kepada setiap manusia satu persatu untuk bertanya tentang perbuatan-perbuatan. Itu hisab. Ya, itu yang dimaksud dengan hisab. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan akan diajak bicara secara langsung oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada perantara di antara keduanya. Tidak ada perantara. Allah akan berbicara langsung kepada setiap. Ya. Fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka orang itu akan melihat ke arah kanannya, kemudian dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia amalkan, kecuali amalan-amalan. Wa yanzuru asy'ama minhu, kemudian dia melihat ke samping kirinya,
fala yara illa ma qaddam. Dia juga tidak melihat kecuali amalan-amalan. Ya. Kemudian fayanzuru tilqa'a wajhihi fala yanzuru ya fala yanzuru illa an-nar. Kemudian dia melihat ke arah depannya, dia tidak melihat kecuali api neraka di hadapannya. Fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Maka kemudian kata Nabi, cegahlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Ini hisab, ini seperti itu hisab itu. Ketika seorang kita masing-masing di hadapan Allah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ya, dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nah, dan dalam Al-Quran banyak disebutkan ya kata hisab ini. Di antara dalam surat Al-Anbiya itu ayat 1, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat kepada manusia itu hisab mereka, akan tapi mereka dalam kelalaian mu'ridun, mereka berpaling. Ini peringatan. Ayat ini merupakan peringatan kepada manusia supaya mereka memperhatikan urusan hisab mereka. Karena banyak dari manusia, kata Allah, lalai dari hisab mereka. Ya, padahal akhirat itu hisab mereka itu semakin dekat. Ya, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Nah, jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak lalai dari hisab ini. Nah, di antara bentuk perhatian kita kepada hisab itu adalah melakukan muhasabah, ya kan? Melakukan muhasabah dari sejak sekarang. Itu di antara bentuk perhatian kita. Karena kalau kita melupakan hisab, akibatnya konsekuensinya besar. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yadhilluna an sabilillah, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Apa sebabnya? Bima nasu yaumal hisab, disebabkan karena mereka melupakan hisab. Ya, jadi bukan lupa, bukan sekedar lupa, tapi melupakan hisab, melalaikan hisab, mengabaikan, tidak mempedulikan. Itu yang terjadi. Makanya dalam ayat tadi mu'ridun, mereka itu berpaling sebetulnya. Ya, karena tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, ya akhirnya jadi lupa. Nah, ya melupakan hisab ini ya sangat berbahaya konsekuensinya di akhirat nanti. Nah, dan kebaikan seseorang juga ketika di dunia kan sangat ditentukan oleh ya sejauh mana dia itu percaya kepada hisab. Ya, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya aku berlindung kepada Robku dan kepada Rob kalian dari setiap orang yang sombong, yang tidak percaya kepada hisab. Yang tidak percaya kepada hisab. Ya, kenapa Nabi Musa ini beristi'adzah, ya, berlindung kepada Allah dari orang yang memiliki sifat, pertama dia sombong, yang kedua apa? Tidak percaya dengan hisab. Karena orang tidak percaya kepada hisab sebagai orang sombong, itu akan memiliki peluang dia itu untuk berbuat zalim. Untuk berbuat zalim, untuk berbuat merugikan orang lain, itu kan, untuk berbuat jahat. Gitu kan? Makanya coba kita perhatikan orang-orang yang tidak percaya hisab, ya maka dia tidak peduli, dia berbuat zalim, dia berbuat aniaya, dia merugikan orang lain. Tidak peduli. Kenapa? Karena dia tidak percaya hisab, dia tidak percaya nanti pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya, orang koruptor sampai miliaran gitu kan? Kenapa? Ya tidak percaya hisab. Ya kan? Tidak percaya hisab. Orang menipu, ya tidak percaya hisab.
Itu kan orang merugikan, berbuat ini, berbuat itu, merugikan orang banyak. Kenapa? La yu'minu biyaumil hisab, tidak percaya kepada hari penghisaban. Makanya Nabi Musa berlindung kepada Allah dari orang seperti itu. Ya, karena sekali lagi orang tidak percaya hisab, dia punya peluang untuk berbuat zalim kepada orang. Gitu. Dan setiap orang berbuat zalim, ya maka ya bisa dipastikan bahwa dia tidak percaya kepada hisab atau lemah keimanan kepada hisab. Karena kalau dia yakin bahwa dia akan dihisab, ya dia tidak akan mau berbuat zalim. Karena perbuatan zalim apalagi ya, perbuatan zalim itu kepada sesama manusia itu kan lebih berat sebetulnya daripada dosa yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, banyaklah dalilnya tentang bahayanya berbuat zalim. Al-Baghi itu. Nah, itu diantara ayat-ayat tentang hisab. Diantara ayat-ayat tentang hisab. Ya, dan orang-orang kafir, ya mereka tidak percaya hisab, bahkan mereka tidak mengharapkan adanya hisab. Innahum, apa surat An-Naba itu? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ya, sebenarnya mereka dulu ketika di dunia itu tidak mengharapkan apa? Tidak mengharapkan adanya hisab. Nah, jadi tadi yang kedua adalah orang-orang dihisab. Nah, orang-orang dihisab ini ada dua macam hisabnya. Yang pertama adalah hisaban yasiro, gitu ya. Yang dimaksud di sini juga takhfif, hisab yang mudah. Yang kedua, ada orang-orang yang dihisab dengan munaqasyatul hisab namanya. Itu dihisab dengan ketat, dihisab dengan rinci, gitu ya. Dihisab dengan rinci. Jadi ada dua. Nah, yang pertama yang hisaban yasiro ini, yang tadi itu fasaufa yuhasabu hisaban yasiro, juga ada juga dalam doa yang biasa dibacakan oleh Nabi SAW itu di sholat malam biasanya, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Nah, hisaban yasira itu gimana? Hisaban yasira itu seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya tentang sebagian dari perbuatan-perbuatannya atau sebagian dosa-dosanya. Ya, sebenarnya juga dalam sebagian riwayat orang beriman itu nanti akan didekatkan di hadapan Allah, kemudian dihisab juga secara tertutup, tidak di hadapan manusia, gitu ya. Kemudian ditanya ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza, kamu tahu dosa ini, kamu tahu dosa itu, ya ditanya gitu, kamu pernah berbuat gini, kamu pernah berbuat. Dan setiap dia ditanya seperti itu, dia mengatakan na'am ya Rabb, ya wahai Rabb, dia mengakui. Nah, jadi ditanya hanya sebagian dari perbuatan-perbuatannya saja. Kemudian dikatakan setelah itu, setelah dia mengakui dosa-dosanya itu dan dia menyangka bahwa dirinya akan binasa, Allah mengatakan, aku telah tutup dosa-dosamu ini ketika di dunia, maka pada hari ini aku ampuni dosa-dosa. Nah, kemudian dibiarkan. Ini hisaban yasir itu begitu. Ya. Jadi tidak detail, tidak sampai diperketat gitu. Nah, yang kedua adalah munaqasyatul hisab. Itu hisab yang ketat. Itu sampai apa? Sampai detail sekali. Kamu pernah begini ya? Ya, misalkan kenapa kamu begitu? Gitu kan? Seperti itu. Ya kan? Apa motivasinya kamu begitu? Kamu begini apa? Itu di munaqasah sampai berdebat gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ditanya-tanya seperti itu. Nah, sehingga orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ketat seperti ini, sulit seperti ini, ketika dia menjalani hisab pun dia sudah tersiksa gitu. Makanya dalam hadis dikatakan manukisal hisab udzib. Siapa yang hisabnya dipersulit, maka dia akan tersiksa. Yang dimaksud tersiksa di sini ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan, masa ketika dia menjalani proses hisab itu sendiri sudah sulit gitu, sudah tersiksa. Ada juga yang mengatakan orang yang hisabnya dipersulit maka dia dipastikan masuk neraka. Gitu. Saya disiksa di dalam neraka. Ini munaqasyatul hisab. Nah, contohnya seperti 3 orang itu yang satu satu berjihad sampai mati, ya kan? Orang-orang yang ria itu, ahlur ria itu, ya. Kemudian apa?
orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, kemudian orang yang diberikan harta yang banyak dan dia rajin bersedekah. Itu kan ditanya oleh Allah kan, di situ ada tanya jawab di situ kan. Ya, dia dikenalkan dengan nikmat-nikmat, kemudian Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmatku? Kemudian orang itu mengatakan, qatal tufika hatta tusyid, aku berjihad di jalanmu sampai aku mati. Kemudian Allah mengatakan apa? Kadzab, kamu bohong. Ya. Walakin qatal taliyuqal jari. Tapi kamu berjihad itu untuk dikatakan pemberani. Waqad qilan, sudah dikatakan. Nah, itu seperti itu diantara contoh bagaimana hisab, munaqasyatul hisab, tentang ahlur riya ini, orang-orang yang riya ini. Ya. Itu contohnya. Nah, jadi ada yang hisab yang mudah, ada hisab yang diketat. Ada yang ketat ini dari kalangan ahli maksiat, begitu ya orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga dihisab. Ya. Dihisab. Kita menurut yang rajih dari kalangan pendapat para ulama. Dan untuk apa fungsi hisab bagi orang-orang kafir? Untuk menunjukkan keadilan Allah. Dan untuk semakin menjelekkan atau memperburuk menunjukkan kejelekan keadaan orang-orang kafir itu nanti pada hari kiamat. Gitu kan? Nah, dan Allah Subhanahu wa taala walaupun menghisab satu orang, nah ini dengan catatan juga ya, bahwa Allah itu sari'ul hisab. Allah itu hisabnya cepat. Ya, jadi dalam satu waktu Allah menghisab semua hamba-hambanya satu persatu, tapi itu yang dimaksud dengan syari'ul hisab. Ya. Nah, kalau bagi kita ini mungkin ya gimana? Jangan dihukumi dengan hukum kita. Kita manusia. Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan ada makhluk. Jadi dalam satu waktu Allah Subhanahu wa taala menghisab semua makhluk satu persatu. Sebagaimana Allah saat ini juga kan mengabulkan doa kepada setiap hamba satu persatu kan. Dalam satu waktu Allah bisa mengabulkan doa semuanya. Gitu kan? Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Allah mendengarkan semua kita sholat ya kan, masing-masing membaca alhamdulillahirabbil, kan setiap kita membaca kalimat Al-Fatihah itu kan, ayat Al-Fatihah kan Allah menjawab kan. Idza qala abdi alhamdulillah majjadani abdi gitu, dan seterusnya. Setiap kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, Allah menjawab kita. Dan Allah bisa menjawab semuanya masing-masing itu. Jadi tidak repot bagi Allah gitu. Ya, untuk menjawab masing-masing hamba. Nah, begitu juga nanti hisab. Allah wa huwa sari'ul hisab. Allah itu cepat sekali hisab. Ya, walaupun nanti beda-beda tentu saja hisabnya, ada hisab yang mudah, ada hisab yang sebentar, ada hisab yang lama. Ya. Tentang hisab ini panjang sebetulnya. Ya, terus nanti apa yang dihisab misalnya? Apa yang dihisab? Ya, di antara yang dihisab adalah amal tentu saja ya. Amal itu akan dihisab, baik atau buruk semuanya nanti akan dihisab. Ya, tidak hanya amal-amal lahir, tapi juga amal-amal batin. Nanti amal-amal batin itu akan dihisab. Ya, hati-hati. Apa yang kita sembunyikan dalam hati, semuanya nanti akan ditampakkan. Yaumatubla as-sarair. Pada hari ketika ditampakkan as-sarair, rahasia-rahasia. Termasuk rahasia-rahasia hati itu akan ditampakkan. Wa husilama fis sudur, dan akan dihasilkan, maksudnya akan ditampakkan juga apa yang ada dalam dada-dada manusia itu ditampakkan semua. Ya, ini juga akan dihisab. Berarti ahli riya itu juga kan, itu hisabnya kan terhadap amalan batin. Secara lahir dia berjihad, secara lahir dia menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Secara lahirnya dia bersedekah dengan hartanya. Tapi ternyata di dalam batinnya ada sesuatu yang tersembunyi, ya, sesuatu yang rahasia. Ya, itu juga dihisab, kena hisab. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang akan dihisab nikmat, akan dihisab. Ya, la tus'alunna yauma idzin anin naim. Ya. Nikmat. Semua nikmat akan dihisab. Nah, termasuk yang disebutkan tentang 4 itu. Terutamanya tentang nikmat yang 4 itu. Apa? Fala tazulu qadama 'abdin hatta yus'alan arba. Tidak akan bergeser 2 kaki seorang hamba
pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama apa? An umrihi fima afna, tentang umurnya. Nah, nanti umur ini akan dihisab. Untuk apa dia habiskan. Dan yang kedua, an ilmihi, tentang ilmunya. Ya. Mada amila fihi, apa yang telah diamalkan. Ya, ini secara khusus untuk para ustadz ini ya, ilmunya. Dia akan dihisab. Karena ilmu itu nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Dan yang ketiga, tentang hartanya. An malihi min aina tasabahu wa fima anfaq. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Nah, dari dua sisi orang berharta itu. Dari dua sisi, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ya, maka hati-hati, orang punya harta, kita punya harta, ya kan, dari mana dan kemananya. Karena bisa saja dari cara mendapatkannya selamat, tapi dari cara, dalam cara apa? Membelanjakannya nggak selamat kita. Gitu kan? Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Gitu ya. Nah, makanya nanti kan disebutkan dalam hadis itu, walaupun hadis ini sebenarnya ulama mendoifkannya, bahwa orang-orang kaya itu ya akan tertahan, gitu kan, atau orang-orang miskin akan lebih dulu masuk surga setengah hari di hari kiamat 500 tahun, karena 1000 kan di hari kiamat itu 1000 tahun ya. Nisful yaum disebutkan dalam hadis itu, setengah hari. Jadi orang-orang miskin lebih cepat masuk surga, orang kaya tertahan dulu 500 tahun karena hisabnya banyak ya, gitu ya. Kayak harta itu tong loba teuing gitu bising lila hisabna. Nah, kebagikan gerak gitu kan. Kita dibagikan ya. Ya. Nah, itu ya. Itu harta apa? Harta. Min aina kasab. Kemudian apa namanya? Jasadi, awan tubuhnya fima ablah. Untuk apa dia gunakan? Tubuh kita semuanya, tangan, kaki semuanya akan dihisab. Gitu ya. Dan nanti dihisab itu nanti ada saksi ya. Dan saksinya justru anggota-anggota badan kita sendiri itu akan menjadi saksi. Gitu kan. Terus tanah yang kita pijak itu nanti kan tanah itu juga akan berbicara. Tempat itu akan berbicara. Setiap dimana kita tempat, apa yang kita lakukan di atasnya, maka tempat itu nanti akan berbicara menjadi saksi. Ya. Apa di surah Az-Zalzalah itu? Yauma idzin apa? Oh, bumi itu akan menceritakan kabar-kabar ya, Pak. Surah Az-Zalzalah itu masih lupa. Baik. Nah itu ya. Nah, kita baca. Inna muhasabatal muslim li nafsihi fi dunyahu sababun li takhfifil hisab anhu yaumal qiyamah. Sesungguhnya muhasabah seorang muslim terhadap dirinya di dunianya menjadi sebab untuk diringankannya hisab darinya pada hari kiamat. Li'annahu sayamalu ala takhfif min sayyiatihi wa taktsir min hasanatihi. Ya, karena dengan selalu melakukan muhasabah, dia akan berusaha gitu. Dia akan berusaha berbuat untuk meringankan, menyedikitkan keburukan-keburukannya dan memperbanyak kebaikan-kebaikannya. Ya. Nah, ini apa namanya? Akibat dari seorang melakukan muhasabah, maka dia akan berhati-hati dari perbuatan-perbuatan buruk dan memperbanyak perbuatan-perbuatan baiknya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Fa innahu ahwan li hisabikum. Karena sesungguhnya ia menghisab diri, ya, melakukan muhasabah terhadap diri, itu akan meringankan kepada hisab kalian nanti pada hari kiamat. Wazinu anfusakum, dan timbang-timbanglah dirimu qabla an tuzanu, sebelum nanti kalian ditimbang. Fa innahu ahwanu alaikum, karena melakukan, ya, menimbang diri, ya, menimbang ini bukan nimbang ini ya, menimbang badan. Ya. Nanti akan
meringankan atas kalian. Watajahazu lil ardil akbar, dan bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi al ardul akbar, ya, perhelatan akbar besar. Itu ketika maksudnya dihisab, ketika semua kita akan ditampakkan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari tersebut tu'rad, kalian akan dihadapkan, dan kalian semua jati diri dan urusan kalian itu akan ditampilkan, gitu ya. Tu'radun al-ard. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari kalian. Oh, tidak ada yang tersembunyi nanti pada hari kiamat. Termasuk urusan hati itu nanti. Akan ditampakkan dan akan dihisab. Ya. Nah, kemudian dalam ayat ini kelanjutannya gimana? Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan mengatakan ha umqra'u kitabiyah, ini katanya. Lihat ini, baca kata kitabku ini. Nah, jadi nanti orang yang mendapatkan hisab yang bagus, tadi yang hisaban yasir itu kan nanti setelah dihisab itu nanti dikasih catatan amal. Nah, setelah itu dia apa? Ha umqra'u kitabiyah. Ini baca kata catatan amal saya. Ini dibangga-banggain, bangga sekali. Nanti orang yang dihisab dengan hisab yang atau mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Ha umqra'u kitabiyah. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Karena sesungguhnya aku dulu di dunia telah yakin bahwa aku akan menghadapi hisabku ini. Nah, gitu. Jadi mereka itu mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia dia apa? Telah yakin bahwa dia akan dihisab. Gitu. Gitu. Nah, kemudian disebutkan setelah itu kan orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri. Baik. Kemudian wa an Ja'far bin Barqan rahimahullah qala balagani anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kataba ila ba'di ummanihi. Dari Ja'far bin Barqan rahimahullah telah sampai kepadaku bahwasanya Umar bin Khattab katanya menulis kepada sebagian dari umalnya, pekerja-pekerjanya. Maka fi akhiri kitabihi, dan di antara yang tertulis di akhir kitabnya itu atau suratnya itu adalah hasib nafsaka firraha qabla hisabis syiddati. Hisablah dirimu ketika lapang sebelum mendapatkan hisab yang sulit. Fa innahu man hasaba nafsahu firraha qabla hisabis syiddati ada marji'uhu ila ridha'i wal ghibtah. Karena sesungguhnya orang yang menghisab dirinya ketika lapang sebelum menghadapi hisab yang sulit, ya, maka tempat kembalinya itu kepada keridhaan dan kebahagiaan. Waman alathu hayatuhu, dan siapa saja yang dilalaikan oleh kehidupannya, wasyaghalahu hawahu, disibukkan oleh hawa nafsunya, ada marji'uhu ilan nadamati wal hasarah, maka dia akan kembali kepada penyesalan dan kerugian. Fa tadhkur ma fatadzakkar ma tu'adzu bihi, maka ingatlah selalu apa yang dinasihatkan ini, kaitan tahi amma yuntaha anhu, supaya kamu bisa berhenti dari apa yang dilarang darinya. Ini perkataan yang diriwayatkan dari perkataan Umar Ibn Khattab ketika dia nulis surat kepada apa? Kepada pekerja-pekerjanya atau kepada orang-orang yang ya di bawah kepemimpinannya ketika itu. Ya, yang diantara yang ditulis oleh Umar Ibn Khattab adalah berkaitan dengan masalah hisab. Jadi ingatkan tentang hisab. Ya. Karena tadi ya, ingat
Yakin tentang hisab ini menjadi pokok sekali bagi seorang itu. Kemudian perkataan Al-Hasanul Basri rahimahullah, al-mu'minu qawwamun ala nafsihi yuhasibuha. Orang beriman itu menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Menjadi pemimpin atas nafsunya sendiri. Yuhasibuha lillah. Dia selalu melakukan muhasabah terhadap dirinya lillah karena Allah. Wa inna ma khafal hisabu yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Dan sesungguhnya akan ringan hisab itu pada hari kiamat atas orang-orang yang mereka melakukan muhasabah terhadap diri-diri mereka ketika di dunia. Wa inna masyaqqal hisabu yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra ala ghairi muhasabah. Dan akan berat hisab itu pada hari kiamat atas orang-orang yang menjalani urusan-urusannya ini ya tanpa melakukan muhasabah. Ya, tanpa melakukan muhasabah. Ya, menjalani hidupnya tanpa melakukan muhasabah. Innal mu'mina yafja'uhu syai' yu'jibuhu fayaqul wallahi inni la ashtahik wa innaka la min hajatik walakinna wallah ma min waslatin ilaika hayhata hila baini wa bainaka wa yafrutu ayaqaw minhu syai' fayarji'u ila nafsi fayaqul madza aradta ila hadha mali wali hadha wallahi mali udhrun biha wallahi la a'udu li hadha abadan insyaallah. Nah, ini ciri orang beriman. Ini masih perkataan Hasan Al-Basri ya. Masih perkataan Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Al-Basri mengatakan orang beriman itu terkadang dia takjub dengan sesuatu. Terkadang dia takjub dengan sesuatu. Yafju syai'. Jadi ada dia tiba-tiba dia menghadapi sesuatu dan dia takjub dengannya. Kemudian dia mengatakan, wallahi inilah ashtahik. Demi Allah, sesungguhnya aku itu menginginkanmu, menginginkan sesuatu ini. Gitu ya. Wa innaka lamin hajati, sesungguhnya engkau ini adalah apa yang aku perlukan sebetulnya, apa yang aku butuhkan. Akan tapi demi Allah, ya, tidak ada cara untuk sampai kepadamu. Hayhat, jauh itu maksudnya ya, tapi dia menolak, dia berusaha untuk menolak. Jadi dia tuh ingin sebetulnya kepada sesuatu itu yang membuat dia takjub itu, tapi dia kemudian berbicara dengan dirinya seperti itu. Sebetulnya aku ingin ya menginginkanmu. Sebenarnya aku butuh dengan kamu, tapi demi Allah ya aku tidak akan mendatangimu seperti itu. Hayhat, hayhat itu aja jauh. Gitu ya. Hila baini wa bainak. Dihalangi antara diriku denganmu. Ya, ada penghalang antara diriku denganmu. Wa yafrutu ayaqaw minhu syai'. Kemudian terkadang orang beriman itu terjatuh kepada sesuatu tersebut. Ya, dari ya mungkin ini perbuatan dosa atau perbuatan maksiat maksudnya yang diinginkan. Kemudian dia kembali kepada dirinya. Lalu kemudian dia berkata kepada dirinya, "Madza aradta ila hadza?" Apa yang kamu inginkan kepada hal ini? Mali wali hadza, apa hubungan diriku dengan hal ini? Wallahi mali udhur, demi Allah aku tidak punya udzur biha untuk melakukan perbuatan ini. Wa wallahi la a'udu li hadza abadan insyaallah, dan demi Allah aku tidak akan melakukan hal ini lagi selamanya insyaallah. Itu. Jadi ini percakapan-percakapan dalam diri orang beriman itu begitu. Terhadap sesuatu yang diinginkan atau terhadap apa yang telah dia lakukan, ya, dia selalu bertanya-tanya seperti itu. Ya, selalu bertanya-tanya seperti itu terhadap dirinya, dan dia punya tekad untuk tidak kembali lagi. Kemudian qala Al-Fudail bin Iyad terakhir rahimahullah, al-mu'min yuhasibu nafsahu. Orang beriman itu melakukan muhasabah terhadap dirinya. Wa ya'lamu anna lahu mauqifan baina yadayillahi ta'ala. Dan dia yakin bahwasannya dia akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Wal munafiqu, dan orang munafik yaghful an nafsihi, dia lalai dari dirinya. Warahimallahu abdan, maka semoga Allah merahmati seorang hamba, nazara li nafsihi, dia memperhatikan kepada dirinya qabla nuzuli malakil mauti bihi, sebelum datangnya malakul maut kepadanya, sebelum datangnya kematian. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.